Di era saat ini, semua bisa ditafsirkan ke arah politik ya. Ya berstrategilah kita harus juga punya lawan sebagai tandingan. Mencari siapa yang punya background militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Jumpa lagi dengan Susno Duaji di podcast channel Susno Duaji. Bagi kaum muslimin, selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Bagaimana kabar Jakarta? Bagaimana kabar Nusantara? Kalau kabar petani, ya alhamdulillah. Tani itu selalu sehat, selalu happy, dan selalu beriman. Tidak banyak yang dituntut. Harga kopi lagi bagus, naik dari 18.000 ke 40.000 lebih. Sayangnya apa? Kopinya nggak ada karena kebanyakan hujan. Di tahun 2022 siang malam hujan, kemudian itu merusak bunga dan merusak putik sehingga buahnya banyak yang gugur. Hmm, saya sangat tertarik ya dengan berita-berita Jakarta, walaupun kita petani, kita juga tertarik dengan berita Jakarta, melihat perkembangan pesta demokrasi, pemilu. Sudah ada tiga calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo dari PDIP dengan P3 ya yang sudah gabung di situ. Kemudian Pak Anies Baswedan dengan Nasdemnya, PKS dan Demokrat. Tapi wakilnya belum tahu. Pak Ganjar juga wakilnya belum tahu. Kemudian Pak Prabowo dari Gerindra. Ini berkoalisi dengan PKB, partainya Wong NU Nadatul Ulama. Ini koalisi yang sangat-sangat tenang kelihatannya, tidak terlalu banyak diisukan macam-macam dan sudah sangat kuat gitu. Karena dari segi prosentase di DPR sudah melebihi 22%. Hebat. Mungkin ada lagi yang akan nambah bergabung dengan Pak Prabowo. Yang jelas sudah diinformasikan keluar bahwa Pak Prabowo sebagai calon presiden, Pak Muhaimin calon wakil presiden. Kita lihat bagaimana ke depannya. Nah, saya tertarik juga dengan Pak Ganjar ya. Pak Ganjar ini banyak sekali yang saat ini merapat. Ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada lagi yang lain-lain. Mantan Panglima TNI Ah, Jenderal Purnawirawan Andika ini ada Perkasa lagi. hadir di puncak bulan Bung Karno. Andika bicara soal kemungkinan ia menjadi anggota tim sukses maupun bakal cawapres Ganjar Pranowo. Jenderal Purnawirawan TNI Andika Perkasa menyatakan siap jika PD Perjuangan menunjuknya sebagai tim sukses Ganjar Pranowo. Andika juga siap jika dijadikan bakal cawapres Ganjar. Sebelumnya, Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani menyebut Andika Perkasa masuk kandidat bakal cawapres Ganjar. Oh iya siap, makasih, sehat-sehat Ibu. Katanya mau masuk tim pemenangan Ganjar. Itu gimana tuh Pak? Iya kan kita belum ada keputusan itu Mbak. Kita juga belum diajak bicara. Mas Hasto juga udah kemarin udah ngomong kan. Iya. Tapi secepatnya ada komunikasi Pak mungkin Pak? Niatnya ada apa? Kita kan terserah perintahnya Mbak. Itu aja. Tapi sejauh ini belum ada. Tapi kalau diminta untuk jadi tim pemenangan siap ya? Siap. Milih tim pemenangan atau jadi cawapresnya Pak Ganjar nih Pak? Itu nggak tahu. Pokoknya saya siap. Kalau sebagai pendamping Tapi kalau sebagai pendamping siap ya Pak? Oh siap. Pokoknya apapun keputusan dari. apapun itu ya Pak ya, siap ya Pak ya? Siap. Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Rabu pekan ini. Usai berdoa di pusara makam Bung Karno, Andika sempat berkomunikasi melalui sambungan video dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Andika berziarah ke makam Bung Karno ditemani Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat serta cucu dari Bung Karno, Romi Hendra Rahtomo Soekarno.
Kegiatan ziarah ini dilakukan secara tertutup. Ya, demikianlah para pemirsa sekalian, di era saat ini, di era pesta demokrasi di tahun politik ini, semua bisa ditafsirkan ke arah politik ya. Hanya petani saja yang nggak bisa ditafsirkan. Karena kalau kita, ya saya tidak niru-niru Denny Sergar ya. Saya petani juga, tetapi niru sedikit minum kopinya. Kopi Robusta Pagar Alam. Ya, kopi kebun sendiri. Enak. Di tengah tahun politik ini kita ngopi, ngopi lebih enak. Ya, apakah Pak Andika akan menjadi pendamping Pak Ganjar? Ya serba bisa, serba mungkin ya, serba mungkin. Kemungkinan itu serba ada kemungkinan. Dan itulah yang menarik menjadi berita-berita. Karena koalisinya Pak Ganjar dari PDIP baru berkoalisi dengan partai P3. P3 mengajukan Sandiaga Uno, belum ada kepastian juga. Nah, apakah Pak Ganjar yang sudah pasti sebagai baca presnya PDI akan mengusung atau akan berdampingan dengan Andika mantan Panglima TNI? Bisa saja, bisa. Berarti Pak Andika bukanlah dari partai politik. Dia adalah prajurit karir yang sudah pensiun sebagai Panglima TNI. Yang mungkin saja untuk apa namanya berlawanan dengan pasangan Pak Prabowo, mungkin dengan Caimin, karena Pak Prabowo background militer, sedangkan Pak Ganjar bukan background militer, perlu didampingi militer. Nah, seperti pasangan Pak Jokowi dulu berlawan dengan Pak Prabowo kental sekali masalah agamanya, maka Pak Jokowi menggandeng Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presidennya. Ya itulah namanya strategi. Ini pemilihan presiden, pesta demokrasi, tak ubahnya dengan main catur. Ya berstrategi lah. Kalau bentengnya bergerak sini, kudanya ke sini, pionnya ke sana, dan sebagainya. Nah ini kan masih saling memandang mereka. Oh kalau yang dipasangnya si A sebagai calon, maka kita harus juga punya lawan sebagai tandingan. Ya, karena Pak Prabowo kuat sekali, ya suaranya bagus gitu kan. Hasil daripada surveinya Pak Prabowo selalu di atas. Nah, Pak Prabowo kalau menggandeng dia, yang jelas, yang isu sudah jelas yaitu dengan koalisi dengan PKB. Kalau PKB jelas Caimin gitu. Hmm. Sekarang Pak Prabowo berbackground militer, ya mungkin saja dari PDIP mencari siapa yang punya background militer. Ada Pak Andika, ada beberapa mantan panglima ya, Pak Andika, Pak Gatot, kemudian ada yang sekarang sudah jadi Menteri Badan Pertanahan ya, Menteri Pertanahan Nasional gitu kan. Siapa lagi? Atau ada yang sedang menjabat sekarang sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Udara, bisa saja pensiun dini gitu. Tapi yang jelas yang sudah menunjukkan tanda-tandanya ini adalah Pak Andika, mantan Panglima TNI, yang orangnya cukup dikenal di lapisan masyarakat dan supel gitu ya. Dan dia sangat taat akan hukum gitu. Saya sangat terkenal gitu, sangat taat pada hukum, prajurit yang melanggar harus ditindak. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya ke depan. Inilah yang sangat menarik dengan pesta demokrasi Indonesia, mencari-cari calon wakil presiden sama sulitnya dengan mencari calon presiden. Mengapa demikian? Ya itulah Indonesia. Karena Indonesia punya ciri khas sendiri. Wakil presiden menentukan dan biasanya ditentukan pada menit-menit terakhir. Siapa calon wakil presidennya Pak Anies?
juga belum jelas gitu, menjadi teka-teki. Nah, yang sudah agak jelas koalisinya adalah antara Gerindra dan PKB. Nah, itu sudah jelas koalisinya. Mudah-mudahan aja tidak ada perubahan. Kemudian dua ini belum jelas. Dan ini yang menarik karena setiap hari akan ada berita tentang koalisi calon presiden dengan siapa calon wakil presidennya itu akan menentukan dan dapat dilihat dari koalisi partai. Kecuali PDIP. PDIP tidak perlu lagi koalisi partai karena dia sudah 20%. Gitu. Dia bebas menentukan siapa calon presidennya dan siapa calon wakil presidennya. Menarik juga, kami petani di Pagar Alam senang dengan berita ini. Tiap hari ada berita politik, tidak hanya berita tentang pertanian, tapi mudah-mudahan pesta politik ini karena sudah beberapa kali kita lakukan, ini adalah hal yang menyenangkan, yang enak. Tidak ubahnya seperti berita petani panen padi, harga gabah baik, berita petani sedang metik kopi, harganya baik seperti sekarang ini. Petani sedang metik durian, harganya baik. Demikian, selamat berpesta demokrasi. Apakah Jenderal Purnawirawan Andika akan mendampingi Pak Ganjar sebagai calon wapresnya? Allahu alam bisawab. Kita tunggu. Ini berita yang menarik. Wah, kopi sendiri. Salam petani Indonesia.